Berdasarkan Yohanes 14 ayat 9, Yosuateo menganggap bahwa Yesus adalah Bapa. Mari kita lihat cuplikan video berikut. Yesus berani berkata kepada Filipus ketika Filipus menanyakan, semacam menguji Yesus ketika Yesus berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Lalu Filipus bilang begini, udahlah gak usah ngomong Bapak, tunjukin aja Bapak itu, udah selesai sudah. Yesus marah Pak, bukannya Yesus lihat Filipus kritis, bukan. Yesus marah dan Yesus berkata begini, sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku Filipus, tapi kau tidak mengerti. Bagaimana mungkin kau bisa berkata, perlihatkanlah Bapa itu. Kalau kau sudah lihat aku Filipus, kau sudah lihat Bapa. Itu perkataan yang jelas dari Yesus. Kalau Yesus hanya sekedar utusan Allah, ya, messenger of God, apostle, utusan atau duta besar, ambasador saja, atau kalau dalam bahasa Arabnya Rasulullah. Kalau Yesus hanya Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah, terus dia berani berkata, kalau kau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa, kau sudah lihat Tuhan semesta alam ini. Kualat itu orang Pak. Tapi karena Yesus memang Allah, Yesus memang Bapa. Bagaimana tanggapan Pak Esra? Yesus Allah saya setuju. Tapi Yesus itu Bapa? No. Apakah karena Filipus tanya begitu dan Yesus jawab, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, itu berarti Yesus itu adalah Bapa? Apakah itu berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa? Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus? No. Saudara, menurut saya di sini Yosuateo ini sering kali mengatakan bahwa itu eisegesis, tapi dia sendiri melakukan eisegesis. Dia mencomot ayat tanpa memperhatikan konteksnya. Dan dari situ saya melihat, beberapa kali saya lihat, orang ini tidak mengerti hermeneutik Alkitab. Harus diperhatikan konteks. Konteks itu apa? Konteks itu ikatan ayat. Misalnya, kalau mau persoalkan ayat 9, jangan lupa ayat-ayat sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu ayat selanjutnya 10, 11, 12 terus. Itu namanya konteks. Nah, kalau dia hanya melihat ayat 9 di mana Yesus bilang barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Lalu dia simpulkan bahwa Yesus itu Bapa. Ini namanya pemerkosaan ayat. Ini namanya ayat yang ditafsirkan out of context. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ayat 6 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Apakah kata-kata yang digaris bawahi ini, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, itu berarti Yesus itu adalah Bapa? Pribadi yang sama dengan Bapa? Sama sekali tidak. Saya, ini kan Yohanes 14 ya. Saya akan tunjukkan pada saudara konteksnya untuk saudara lihat. Mari kita start dari awal, ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, Allah ini Bapa, percaya juga kepadaku Yesus. Jadi ada berapa orang? Ada berapa pribadi? Percayalah kepada Allah Bapa, percaya juga kepadaku. Kalau Yesus itu Bapa, kenapa mesti suruh percaya kepada Allah Bapa lalu percaya juga kepadaku? Kan jadi dobel. Ya cukup saja percayalah kepada aku, selesai. Karena aku itu Bapa, Bapa itu aku. Tapi ternyata Yesus bilang suruh percaya kepada Allah, pasti Bapa, percaya juga kepadaku. Ada kata juga, itu menunjukkan itu pribadi yang lain. Terus ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, berarti Bapa tujuannya. Kalau tidak melalui aku, berarti aku ini adalah jalannya. Aku ini perantaranya. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena kalau Yesus itu Bapa, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, berarti tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Datang padaku melalui aku itu bagaimana itu bahasanya?
Jadi jelas bahwa Bapa itu menjadi tujuan orang percaya. Yesus itu menjadi jalannya, menjadi perantaranya. Ini sama dengan di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kalau Yesus itu Bapa, tidak jelas siapa jadi tujuan, siapa jadi perantara. Tapi ayat itu jelas, Bapa itu tujuan, Yesus perantaranya. Maka Yesus tidak bisa Bapa. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, pasti kamu mengenal juga Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Yesus bicara tentang Bapa, Bapakku, Bapanya dia. Tapi dia menyebut Bapa dengan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia. Kalau Yesus sama dengan Bapa, kalau Yesus itu Bapa kan, coba lihat ayat tadi. Kamu juga mengenal Bapakku. Bapakku artinya Bapaknya Yesus. Kalau Yesus itu Bapa, berarti gimana? Jadi pusing kan? Tidak tahu membahasakan bagaimana. Kalau Yesus sama dengan Bapa, Yesus pribadi yang sama dengan Bapa, lalu Yesus ngomong, ini Bapakku. Terus apa artinya Bapakku? What's the meaning of Bapakku? Pusing kan? Coba dia jawab. Ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau aku itu dia Bapa itu. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Kalau Yesus sama dengan Bapa, lalu terus bagaimana itu? Yesus di dalam Yesus. Ini ayat jadi tidak masuk akal. Ya, kalau menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Bapa. Yesus juga bilang, apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Nah kalau Yesus itu, dia kan menyangkal. Coba lihat ayatnya. Bapa yang diam dalam aku, dia yang melakukannya. Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diri sendiri. Berarti bukan Yesus, dari diri Yesus. Tapi dari Bapa. Nah kalau Yesus itu Bapa, kenapa dia bilang bukan dari diriku sendiri? Kalau Yesus adalah Bapa, ya pasti dari diri sendiri juga kan? Ini Carmendos ini kalau begini. Ya. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Aku, Yesus, pergi kepada Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, lalu siapa pergi kepada siapa? Siapa yang pergi dan siapa yang menjadi tujuan bepergian? 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kalau Bapa dan anak itu ya sama saja. Pribadi yang sama. Lalu siapa yang dipermuliakan di dalam siapa? 16. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia seterusnya. Aku akan minta pada Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, Yesus minta pada diri sendiri. Gitu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia. Berarti orang yang memegang perintah Tuhan ini dikasihi oleh Bapa. Aku juga akan mengasihi dia. Berarti orang yang memegang perintah Tuhan itu akan dikasihi oleh dua pihak. Yang pertama Bapa mengasihi dia, Yesus pun mengasihi dia. Nah kalau Yesus dengan Bapa itu
satu pribadi. Kenapa dikatakan aku pun? Terus 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Perhatikan ayat ini. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Saya ketik kami ini besar-besar ini. Siapa kami itu? Ya Bapa dan Yesus. Kalau Bapa itu, ya Yesus itu. Bagaimana bisa jadi kami? Jadi saudara, dia mempersoalkan cuma Yohanes 14 ayat 9. Tapi saya sudah mulai urut dari ayat 1 sampai ayat 23. Semua jelas menunjukkan bahwa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Itu pribadi berbeda. Nah, terus pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengatakan kepada Filipus, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu bukan berarti Bapa itu Yesus. Tapi Yesus itu mempunyai misi memperkenalkan Bapa. Melalui hidup Yesus, Bapa itu dinyatakan. Ini yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, karena Yesus itu menyatakan Bapa, maka dengan melihat kepada Yesus, orang melihat Bapa. Orang jadi kenal Bapa ketika melihat Yesus. Ya. Jadi jelas bahwa Yosua Theo ini tidak mengerti hermeneutics. Pokoknya ini jurus comot ayat saja. Hafal ayat banyak, tapi tidak mengerti konteks. Itu bukan Alkitabiah. Itu namanya ayatiah. Saya mau tambahkan beberapa hal untuk menunjukkan lebih meyakinkan bahwa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Bapa mengutus Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Dia yang mengutus aku. Ayo. Kalau Bapa mengutus Yesus, mana mungkin Bapa adalah Yesus? Lalu, tadi ayat sudah kita lihat, Bapa bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5, 31, 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kalau Bapa adalah Yesus, siapa bersaksi tentang siapa? Harus ada pribadi Bapa yang bersaksi tentang pribadi Yesus. Baru masuk akal. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anaklah, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapa permuliakan aku permuliakan engkau. Kalau Bapa sama dengan Yesus, Yesus permuliakan Yesus, habis itu Yesus permuliakan Yesus lagi. Ini ngomong tidak pakai otak, ini jadi begini ini. Ya. Matius 11, 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi Bapa kenal anak, anak kenal Bapa. Kalau anak dan Bapa itu sama, terus untuk apa ini omongan? Yohanes 3:35. Bapa mengasihi anak. Kalau Bapa dan Yesus itu sama, terus siapa mengasihi dan siapa dikasihi? Ya. Jadi menurut saya dari semua ini jelas menunjukkan bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Itu pribadi berbeda. Terserah mau bilang ini teologi bukan Alkitabiah, tapi ini saya pakai ayat semua. Ya, saya bahkan ngutip ayat lebih banyak dari dia. Jadi saudara, hati-hati. Cara mengutip ayat lepas dari konteks itu kerjanya iblis. Iblis bawa Yesus ke bubungan bait Allah, bahwa dia bilang, bukankah ada tertulis? Iblis kutip dari mana itu? Mazmur 91 itu. Tapi kutipannya out of context. Mazmur 91 konteksnya lain. Kalau dalam masalah, dalam bahaya, Tuhan melindungi. Tapi iblis kutip ayat itu, bahwa Yesus ke bubungan Allah, bait Allah lalu suruh terjun. Itu namanya bukan melindungi dari bahaya, itu namanya cari bahaya.
Nah, itu namanya mengutip ayat di luar konteks. Iblis adalah bapa dari semua orang yang mengutip ayat tanpa konteks.